lanjutkan dengan etika profesi atau profesional etik atau etika jabatan, ya. Di mana etika jabatan itu atau etika profesi itu adalah sebagian dari pengembangan kepribadian. Tidak ada sekolah kepribadian, tapi yang ada adalah pengembangan kepribadian atau sekolah pengembangan kepribadian. Karena kepribadian pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap manusia dari sejak bayi dalam kandungan. Itu hanya 25%. Dia akan menjadi apa, akan menjadi siapa itu sudah direncanakan dari dalam kandungan karena sudah memiliki kepribadiannya sendiri. Tetapi yang 75%-nya atau yang sekian puluh persennya harus dicari dari eksternal, dari lingkungan pergaulannya, dari lingkungan sekolahnya, dari lingkungan informal, dari ibu bapaknya, orang tuanya, kakaknya, tantenya, atau kakek dan neneknya. Jadi ada dua yang mempengaruhi pengembangan kepribadian seseorang, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Jadi faktor internalnya itu dari dalam dirinya sendiri, dia punya motivasi ingin menjadi apa, seperti apa, ya, seperti itu. Sebelum sampai ke titik etika profesi, saya lebih mengkhususkan ini karena banyak mua-mua atau makeup artis yang sudah terkenal maupun yang belum terkenal sudah memiliki anak didik atau peserta didik, yaitu untuk mengajarkan kursus-kursus private atau di LKP atau di LPK untuk mengajarkan makeup artis, ya. Yang pertama, kompetensi atau etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang pengajar atau instruktur atau guru makeup atau guru apapun. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua kompetensi andragogi dan pedagogi, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Kita bahas satu persatu yang 4 kompetensi itu. Yang pertama kompetensi profesional, di mana seorang guru apapun itu, instruktur apapun itu, sebagai coach, sebagai trainer, dia harus memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang sudah berkembang, bukan menjadi seorang yang egois, selalu mempertahankan sifat-sifat yang buruknya. Ini kan saya, jangan campuri pribadi saya seperti ini. Nah, justru dia itu yang tidak berkembang kepribadiannya, karena yang menginginkan kemajuan dan profesionalitas dalam profesinya adalah seseorang yang tidak mempertahankan kekurangan yang ada di dalam dirinya, tetapi selalu mencontoh dari orang lain apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan baik atau penampilannya baik. Kita harus menjadi followernya, harus mengikuti dia yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya yang ada di dalam diri atau yang jelek-jeleknya yang ada di orang lain kita tinggalkan. Jadi kita harus menjadi seseorang yang, kalau misalnya seseorang yang pemarah, menjadi lebih turun tensinya, atau seseorang yang terlalu sabar sehingga kalau bicara pun pelan-pelan, sementara yang pemarah itu kan teriak-teriak, bicaranya kasar dan sebagainya. Sementara yang pemalu, yang introvert, biasanya diam, dia tidak bicara kalau tidak ditanya, dia baru bicara kalau ada pertanyaan, suaranya pelan sehingga dua-duanya menjadi mengganggu. Yang teriak-teriak akan mengganggu lingkungannya, yang pelan-pelan juga kalau bertanya atau kalau berbicara, kita harus menyorongkan telinga dan mendekatkan telinga kita ke mulut dia supaya terdengar. Itu dua-duanya mengganggu. Nah, jadi dalam pengembangan kepribadian itu, yang over diturunkan, yang minus dinaikkan, sehingga pengembangan kepribadian untuk kepribadian itu menjadi sama. Jadi dalam satu komunitas tidak ada satu yang menonjol, tidak ada satu yang tenggelam, tapi semuanya menjadi sama. Itulah kenapa kalau dalam satu komunitas memiliki seragam. Karena seragam itu untuk tidak memperlihatkan perbedaan, tapi semuanya menjadi sama. Karena seragam atau uniform itu ada aturan-aturannya, apa yang harus dipakai dalam aksesorisnya, apa yang harus dikenakan, bagaimana tas tangannya, bagaimana sepatunya, itu ada aturannya, ada dress code-nya, seperti itu. Nah, dalam hal ini juga dalam adat istiadat, yang baik adalah mencontek atau mencontoh dari suri teladan yang baik dan mengurangi apa yang ada di dalam diri kita yang kurang baik, apalagi yang dilihat oleh kita bahwa orang itu jahat, orang itu pemarah, emosional. Kita mendengarnya tidak enak, memarahin orang di depan umum dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu kita harus tinggalkan. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama.
Jadi kelakuan orang lain yang positif maupun yang negatif menjadi ilmu bagi kita. Yang penting kitanya tidak egois. Bahwa ini kan saya, ini karakter saya, ini sifat saya. Itu adalah orang yang tidak mau berkembang kepribadiannya. Karena seorang yang berkembang kepribadiannya harus punya motivasi dan punya keinginan untuk lebih baik, ya. Itu. Yang berikutnya adalah seorang guru harus memiliki, seorang tenaga pendidik atau instruktur atau coach atau trainer memiliki kompetensi andragogi dan pedagogi. Andragogi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengajar orang dewasa. Sedangkan pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membelajarkan anak-anak atau remaja. Jadi di dalam dunia kecantikan atau dunia makeup artist berarti kita harus menguasai teknik mengajar untuk orang dewasa. Jarang sekali anak kecil yang khusus makeup, walaupun ada, tapi rata-rata semuanya sudah dewasa. Jadi cukup kita mempelajari bagaimana ilmu untuk membelajarkan orang dewasa, bagaimana menjadi guru bagi seorang dewasa. Karena berbeda kalau anak kecil, kalau dibilang dilarang atau jangan, pasti akan ikut gurunya. Tetapi kalau orang manusia dewasa dikatakan jangan begitu, dilarang begitu, dia akan tersinggung. Kalau yang wanita mungkin dia sudah punya suami, dia sudah punya anak, sudah punya keluarga, tersinggung karena dia punya predikat ibu rumah tangga. Kalau yang laki-laki juga mungkin tersinggung oleh guru make upnya, dimarah-marahin, dibilang jangan atau dilarang atau tidak boleh, akan tersinggung. Jadi ada sesuatu redaksi kata-kata yang disampaikan bagaimana cara membelajarkan manusia dewasa, karena kita tidak menggurui mereka. Berbeda dengan kita ngajar di TK, di PAUD, di sekolah dasar, kita memang harus menggurui anak-anak, karena anak-anak yang belum punya pengalaman dari pihak lain. Sementara orang yang datang ke tempat kursus kita, private tempat kita, dia sudah punya pengalaman digurui oleh orang lain, diinstrukturin, diajarkan oleh guru lain. Jadi dia bisa membandingkan bagaimana cara kita melakukan metode andragogi, bagaimana cara kita menyampaikan materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Tentu saja seorang trainer atau seorang instruktur makeup artist atau guru makeup artist harus memiliki kepribadian yang baik, yang berkembang dengan baik, karena mengukur dari status sosialnya yang kursus makeup artist itu bukan dari kalangan kecil, hampir di rata-rata dari kalangan menengah ke atas. Pertama, selera. Yang kedua, dari segi ekonomi. Karena kursus kecantikan atau kursus makeup artist itu tidak murah. Kalau uangnya kurang, tentu tidak sampai untuk kursus makeup artist. Apalagi makeup artist yang terkenal bisa puluhan juta untuk private-nya, untuk ngajarnya, untuk kursus regulernya, ya. Jadi kita harus menaikkan strata atau peringkat atau level kepribadian kita, bahwa orang yang datang ke tempat kursus kita, orang yang private makeup artist, itu levelnya harus lebih dihormati. Bukan membeda-bedakan status sosial, tetapi apapun kita memang tidak bisa menutup mata, karena seseorang dari status sosial yang berbeda akan berbeda pula dalam sikap, tingkah laku, dan attitude-nya. Maka kita jangan kalah oleh peserta didik atau oleh murid. Jangan sampai kepribadian kita lebih rendah daripada kepribadian murid kita sendiri, seperti itu. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ada dua pengertian. Satu, kompetensi sosial dari status sosialnya. Yang kedua, kompetensi sosial dari cara kita berkomunikasi, relationship-nya. Yang kita bahas tentang status sosial, ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa yang kursus makeup artist kebanyakan orang-orang yang punya uang yang lebih untuk kursus makeup artist, seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita mengajar, kita tidak boleh memilih-milih siapa yang boleh kursus makeup artist, siapa yang tidak boleh. Tidak seperti itu. Semua yang datang ke tempat kita dengan syarat membayar, kita harus memperlakukan mereka dengan sama. Jadi tidak membedakan ini sosialnya tinggi, ini kekayaannya banyak, yang ini kurang mampu dan sebagainya. Tapi pada saat kita mengajar, sosial itu bermasyarakat, berrelationship, kita harus tetap menyamakan semua orang yang ada di dalam lingkungan kita. Tidak membeda-bedakan yang ini dengan mobil, yang ini dengan Gojek misalnya, itu tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama, ya.
Yang lainnya kompetensi sosial di bidang ekonomi dan sosial, keuangan ya. Walaupun misalnya dia membayarnya tidak semampu orang kaya, kalau kita ikhlas mengajarnya, kenapa tidak? Dia diterima juga dengan harga bonus misalnya, dengan harga diskon 50% misalnya. Bagi saya yang penting semua peserta didik yang datang ke tempat saya harus bayar. Urusan bayarnya full atau kurang atau hanya setengahnya, itu urusan saya dengan peserta didik. Mungkin bisa dirahasiakan. Kalau yang memang diskon 50%, mungkin dia harus dipesankan bahwa biayanya jangan bilang ke teman-teman lain, kan teman lain harganya sekian, sedangkan Anda sendiri biayanya hanya 50%. Jadi kompetensi yang 4 itu harus dikuasai oleh instruktur, trainer, atau guru kecantikan, atau guru apapun ya. Dalam setiap pelatihan, baik etika profesi, baik kepribadian maupun kecantikan rambut dan kulit, selalu ada 3 aspek yang harus diperhatikan, ada 3 ranah yang harus diperhatikan. Yang pertama knowledge, skill, dan attitude ya. Knowledge-nya ilmu pengetahuan, sudah dari sesi-sesi awal tadi, sudah pengetahuan tentang kecantikan disampaikan. Sekarang pengetahuan tentang etika profesi atau pengembangan kepribadian ya. Yang kedua skill ya, skill itu adalah kemampuan melakukan sesuatu, the ability to do something well. Well-nya itu yang penting. Kalau the ability to do something, mampu melakukan sesuatu, itu orang kebanyakan juga bisa. Tetapi dengan well-nya itu dengan baik dan benar, mungkin hanya beberapa manusia saja, hanya orang yang sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti sertifikasi. Jadi kita yang sudah mengikuti sertifikasi dan akan mengikuti sertifikasi, mudah-mudahan di dalam skillnya mampu melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Artinya prakteknya bagus, teorinya juga dikuasai ya. Harus punya motivasi menjadi expertise, harus menjadi expert, harus memiliki keinginan untuk menjadi ahli. Jadi jangan kursus, ikut pelatihan, tapi asal-asalan, saya kan cuma iseng-iseng aja, buang waktu, toh uang saya juga banyak, suaminya juga ngasih, orang tua saya juga ngasih, ini mah kursus kecantikan hanya untuk ngisi waktu, iseng-iseng saja. Dijamin profesi Anda tidak akan berkembang, karena Anda tidak termotivasi untuk lebih maju, untuk lebih menjadi profesional dan menjadi ahli atau expert ya, di dalam keterampilan, dalam kecakapan hidupnya, dan dalam kepandaiannya. Yang ketiga adalah attitude, jadi knowledge, skill, dan attitude ya. Pertama sikap, cerminkan Anda sebagai makeup artist yang bersikap ramah, sopan, murah senyum, tidak jutek, tidak kasar bicaranya dengan suara yang halus, dengan suara yang lembut, dengan intonasi yang cukup dalam ruangan berapa meter, dalam lingkungan berapa orang. Jadi tidak perlu keras-keras, tidak perlu juga pelan, jangan pelan juga, karena akan mengganggu. Yang keras akan mengganggu lingkungan, yang pelan juga akan mengganggu lawan bicara, yaitu sikap ya, dalam berbicara. Gesture seperti saya barusan ini melakukan pembicaraan sambil gerak tangan, gerak leher dan gerak tubuh, itu adalah gesture, di mana saya menginginkan sambil gerak tangan supaya apa yang saya katakan orang lain lebih yakin dengan apa yang saya ucapkan. Itulah gesture. Kita bayangkan kalau saya berbicara hanya duduk begini, malas-malasan dan lain sebagainya, bagaimana seorang peserta didik atau beberapa peserta didik bisa yakin dengan apa yang saya sampaikan. Karena tidak meyakinkan, penampilannya tidak meyakinkan, gesturnya tidak ada karena dia duduk diam dan manis, kaku. Sebetulnya kalau saya dalam pelatihan, biasanya saya berkeliling mendekati semua audiens, semua peserta didik. Tapi karena ini rekaman cukup berabe, kalau divideokan saya harus jalan-jalan keliling-keliling, berdiri dan bergerak lebih luas lagi. Jadi ini mungkin salah satu kegiatan saya yang paling statis. Saya diam, biasanya saya dinamis, pergi kemana, jalan-jalan, ke sini, ke belakang, ke depan, dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran ini, yaitu gesture. Manner, ada table manner, ada etika berbusana, ada etika berbicara, dan lain-lain sebagainya. Dan itu saya selain dinamis, saya selalu melakukan gesture ini, karena supaya orang lain itu yakin. Mungkin tampilan saya tidak meyakinkan, tapi kata-kata saya dengan gesture ini akan lebih meyakinkan, supaya orang lebih percaya dengan apa yang saya katakan, yaitu
Postur terutama. Ini kembali ke saya. Sebetulnya dalam presentasi tidak boleh selalu saya, aku, dan sebagainya. Tapi karena tidak ada orang lain yang harus dijadikan contoh. Di hadapan Anda hanya saya sendiri. Jadi posturnya yang saya contohkan juga saya sendiri. Postur saya kurang bagus. Proporsi tubuh saya tidak bagus. Konstruksi tulang saya juga tidak bagus. Tapi bagaimana supaya kelihatan di depan umum bahwa saya ini memiliki postur yang bagus, maka dari tadi pagi saya duduk dengan aturan, yaitu duduk 90% dari alas kursi dan punggung kursi ya. Walaupun kadang-kadang tidak ditempelkan kan, kalau ke belakang takut terlihat malas, tapi postur saya mudah-mudahan tidak kelihatan lebih tua dari umurnya. Mudah-mudahan punggung saya, leher saya masih tegak lurus, tidak doyong ke depan, tidak bungkuk dan sebagainya. Seperti itu. Anda bisa melakukan postur, bisa menampilkan postur yang baik atas dasar mau latihan. Jadi bukan ini kan badan saya, maunya saya lah, mau digimanain, mau dimiringkan, kayak mau ditundukkan, mau membungkuk, tidak seperti itu. Tapi Anda harus punya motivasi bahwa setua apapun, bahwa semuda apapun, postur saya harus bagus, walaupun strukturnya sebetulnya tidak bagus, tidak ada yang proporsional di tubuh saya maupun di wajah saya. Pose ya, pose bukan saja saat Anda berfoto, pose itu saat Anda juga seperti saya sedang berbicara begini, sedang presentasi di depan murid, sedang presentasi di workshop dan sebagainya. Anda duduk, Anda berjalan, itu harus selalu pose, harus selalu pose ya, apalagi di foto itu. Pose termasuk dalam pose itu ada tata wiraga, mengatur anggota tubuh dalam posisi yang baik dan benar. Nanti kita bahas di dalam tata wiraga di ujung-ujung penyampaian ini ya. Ada gesture, ada body language. Body language itu yang memperlihatkan bahwa saya sekarang body language-nya sedang semangat dan antusias menyampaikan materi. Tapi kalau saya misalnya nyender dan layar-layar seperti ini, mungkin ini body language yang mencerminkan seseorang yang malas, tidak bersemangat, dan bahkan tidak berminat untuk berbicara. Ya, misalnya. Atau misalnya ada tamu atau ada customer, kita lihat-lihat jam tangan, atau lihat jam dinding, itu adalah body language, di mana Anda memperlihatkan sedang keburu-buru. Atau ada yang duduknya, misalnya tamunya atau tuan rumahnya, duduknya itu tangan kiri, dan kanan sudah berada di samping kursi, terus agak ngangkat-ngangkat seperti ini. Nah, itu body language-nya bahwa saya sudah mau pergi, tetapi tamu masih ada, tapi tamu masih bicara. Atau tamunya sudah begini, sudah mau permisi, sudah mau pamitan, tapi tuan rumahnya masih ngajak bicara terus. Seperti itu body language. Jadi body language mencerminkan ekspresi apa yang sedang Anda alami. Jadi mengekspresikan apa pikiran Anda dan perasaan Anda yang sedang dialami. Manner, gesture, dan body language yang menginformasikan kondisi tubuh dan pikiran yang sedang Anda alami. Terekspresikan di wajah dan di body language ya. Nah, ekspresi itu sendiri, ekspresi wajah, tentu saja bukan body language dan bukan gesture, adalah mencerminkan karakteristik siapa Anda sebenarnya. Jadi bagaimana ekspresi Anda, itulah Anda. Kalau Anda menurunkan bibir, Anda cemberut, Anda adalah seorang yang jutek, yang tidak ramah, tidak sopan. Tapi kalau Anda banyak senyum, bisa menyapa kanan kiri dan sebagainya, itulah Anda seorang yang ramah. Jadi Anda bisa menjadi seseorang sesuai apa yang Anda inginkan, sesuai apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Anda. Nah, karena sudah tahu bahwa Anda harus menjadi seorang makeup artist yang ramah, gesturnya bagus, body language-nya bagus, manner-nya bagus, postur dan pose-nya harus bagus. Mulai sekarang Anda harus melatih diri. Jadikan Anda seorang pribadi yang baik, pribadi yang positif, ekspresi yang ramah dan murah senyum. Ya. Karena itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, tapi harus dilatih oleh diri sendiri. Ya, sampai di situ mungkin ada sudah 3 ya, knowledge, skill, dan attitude. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip ini saya dapatkan dari senior dari maestro rambut di Indonesia ya. Ada service dan teknis. Ada dua prinsip yang harus dipertahankan oleh seorang profesional, di mana pelayanan itu harus service excellent atau excellent service, baik kita ngajar, baik kita menjadi seorang makeup artist yang bekerja untuk makeup, dan juga teknis. Teknis itu bekerja untuk makeup dan hasilnya. Dua-duanya tidak boleh
jomplang, tidak boleh tinggi sebelah. Pelayanannya sekian, hasil kerja dan prosedur kerjanya juga sekian, jadi balance ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang harus disampaikan bahwa servis dan teknis harus seimbang. Kalau misalnya seorang juri kecantikan bertanya which one is the most important, brain, beauty, or behavior, tiga-tiganya harus seimbang. Jangan hanya kecantikan saja yang penting, atau behavior saja yang penting, atau hanya perilaku yang lebih penting, tapi tiga-tiganya, intelijensi, kecantikan, dan sikap dan perilaku itu harus sama-sama baiknya. Baru jadi juara Putri Indonesia, baru jadi juara Miss Universe, baru jadi juara Miss Indonesia, karena tiga-tiganya sudah sejalan, sudah seimbang. Intelijensinya iya, kecantikannya iya, attitude-nya juga iya. Jadi tiga-tiganya sudah bulat, sudah persegi ya, sudah persegi, tidak ada kekurangan. Selain servis dan teknis ya, kita harus mencintai profesi yang kita geluti. Baik itu sebagai penata rambut, sebagai makeup artist, sebagai rias pengantin, kita harus cinta profesi. Tanpa mencintai profesi itu tidak akan memberikan feedback kepada kita. Apa feedback yang akan diberikan oleh profesi kita? Yang pertama, popularitas. Akan terkenal, make-upnya bagus, cara ngajarnya bagus, ramah dan sebagainya. Karena kita cinta profesi, maka ada feedback yang akan diberikan oleh si profesi itu dari kerja makeup itu terkenal. Ya kalau saya boleh sombong, saya belajar makeup dan rambut itu tahun 77, mulai buka salon dan kursus tahun 78. Alhamdulillah sampai 2020 ini masih dikenal paling tidak oleh peserta pelatihan sertifikasi ini, atau yang privat di rumah atau kursus reguler di rumah. Mereka mengenal saya setelah saya bergelut di dunia kecantikan, bukan dunia makeup, dunia kecantikan yang meliputi inner beauty, outer beauty, soft skill dan hard skillnya, rambut dan kulit, itu namanya kecantikan. Jadi sangat luas sekali, ada 6 aspek ya tentang kecantikan. Popularitas, setelah terkenal, insya Allah uangnya akan mengalir dengan deras. Tidak make up bisa ngajar, tidak ngajar bisa presentasi, tidak presentasi bisa menjadi penasehat make up artis lain dan lain sebagainya ya. Kalau mencintai profesi, popularitas diperoleh, materi diperoleh, dan everlasting. Jadi terkenalnya lama, tidak terlibat oleh makeup artis baru, tidak terlibat oleh guru-guru makeup atau trainer-trainer yang baru. Kita tetap bertahan, yang baru bermunculan, baru yang terkenal juga bermunculan. Karena saya sebenarnya tidak terkenal, karena saya lebih di dalam kungkungan organisasi. Ada 3 yang mengungkung organisasi saya. Saya mengungkung diri di dalam organisasi, yaitu organisasi kecantikan dan salon, organisasi rias pengantin pakem, organisasi rias pengantin modifikasi. Dan saya juga mengkungkungkan diri, menjarakan diri di dalam kepribadian, organisasi pengembangan kepribadian dan kepemimpinan di Jawa Barat. Ya seperti itu. Knowledge mungkin itu bisa dibaca di buku, tidak usah saya sampaikan karena sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Tapi ada satu kalimat yang sangat penting, yaitu hilangkan perasaan sombong bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling bagus make-upnya, saya yang paling terkenal. Sudah terbersit mindset Anda, sudah ada pikiran seperti itu, maka Anda tidak akan maju, tidak akan naik profesinya, tapi Anda sedang menuruni tangga kehancuran. Karena dengan Anda sombong bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling pengalaman, saya yang paling terkenal, maka Anda tidak akan pernah belajar lagi dengan hasil karya orang lain. Maka Anda tidak akan melirik lagi hasil karya orang lain. Tapi orang yang baik, baik itu makeup artist, ahli kecantikan, atau profesi lain, selalu akan melihat hasil karya orang lain dan mengungkapkan kebanggaan kita kepada orang lain. Berarti yang hebat adalah Anda, yang paling terkenal adalah Anda, yang paling berpengalaman adalah Anda, bukan saya. Biasanya yang hancur itu karena merasa diri paling bagus. Akhirnya tidak mau belajar lagi, tidak mengupdate diri, tidak mengupgrade diri, tidak menginovasikan ilmu-ilmu yang baru muncul. Apalagi teknologi sekarang sudah gampang dicari sebetulnya. Ada YouTube, ada internet, ada Instagram, ada Facebook, dan ada media yang lain ya. Kalau Anda sudah mengatakan diri bahwa Anda yang paling hebat, sudah tertutup, ilmu tidak akan masuk karena Anda memang tidak mau cari ilmu dari orang lain, apalagi mungkin mencari ilmu dari generasi muda, makeup artist yang muda.
Saya sendiri pada saat sertifikasi nanti, Anda mengikuti sertifikasi artinya ujian, praktek, saya belajar. Karena saya tidak menjadi juri di situ. Saya tidak menjadi asesor atau penguji di situ. Pada saat Anda ujian, pada saat Anda praktek make up atau demonstrasi make up, saya menjadi orang hanya melihat saja. Jadi saya boleh belajar di situ. Si A alisnya bagus, si B shadownya bagus, si C aplikasi lipstiknya bagus, membuat koreksi make upnya lebih sempurna. Di situ saya banyak belajar. Ada 30 peserta sertifikasi, berarti saya belajar dari 30 orang. Karena yang namanya pendidikan non formal, tidak selamanya satu orang menjadi guru, yang lain selalu menjadi murid. Tapi kadang-kadang murid menjadi guru, guru menjadi murid. Berbeda dengan dosen, berbeda dengan guru pendidikan formal, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau sekali jadi guru, dia akan tetap jadi guru, muridnya tetap jadi murid, ganti lagi muridnya. Tetapi di bidang non formal itu akan berubah ya. Kalau dosen, dia akan selalu jadi dosen, mahasiswanya tetap jadi mahasiswa. Tapi dalam pendidikan non formal, si dosen itu bisa belajar gunting rambut dari mahasiswa. Dosen ini bisa belajar masak jadi koki dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya mampu di dalam kompetensi barber misalnya, atau menjadi koki. Nah, pendidikan luar sekolah, guru bisa menjadi murid, murid bisa menjadi guru. Berbeda dengan pendidikan formal. Seperti itu. Ya. Attitude sudah dibahas, itu merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya dari keterampilannya. Ya. Di dalam attitude ini saya singkat, jadi ada beberapa item, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Bahwa dalam berbicara atau etika berbicara, tidak boleh memonopoli pembicaraan. Jangan mentang-mentang Anda seorang makeup artist terkenal, dalam suatu pertemuan Anda dominan berbicara dan menggurui makeup artist lain. Baik itu makeup artist senior maupun yang junior. Ya. Tetapi Anda persilakan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi bukan Anda yang dominan menjadi monolog. Nah, seperti ini sayang sekali karena kita tidak bertatap muka, sehingga saya tidak bisa memancing pendapat saudara-saudara, tidak memancing pendapat Anda, menggali pengetahuan Anda. Karena sebaiknya yang namanya pembelajaran adalah dialog. Ini bicara, itu menjawab. Itu bertanya, saya menjawab. Atau itu pendapat, kita mengiyakan atau memperbaiki pendapat itu. Ya. Lebih lagi tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Apalagi yang berbicara itu lawan bicara kita orang yang sudah sepuh, kedudukannya lebih tinggi, punya jabatan, punya prestasi lebih bagus. Ya. Kita tidak boleh mengatakan tidak, jangan, atau bukan. Atau biasanya kata bukan itu dihaluskan. Bukan. Ucapannya halus, tetapi rasanya sangat dalam. Berarti pada saat orang mengatakan bukan, berarti begini, Anda salah. Itu kasarnya seperti itu. Tapi diungkapkan dengan ramah. Bukan. Kalau tidak atau jangan itu kan kasar, seperti mengajari anak-anak. Tetapi kalau bukan, bisa dihaluskan, bisa dikasarkan. Tidak ada yang bilang tidak atau jangan. Tapi kalau bukan selalu dibilangnya halus, lembut. Ya. Bukan. Itu halus tetapi menyakiti hati orang lain. Ya. Ada 3 suku kata yang dilarang, yaitu tidak, jangan, bukan. Ada 3 suku kata yang wajib dilakukan oleh semua profesional. Yang pertama adalah tolong, maaf, terima kasih. Itu selalu dilatih bahwa ada 6 suku kata, yang 3 dilarang, yang 3 diwajibkan. Kalau Anda terlatih dengan maaf, tolong, terima kasih, siapapun orang yang membantu kita, baik PRT, baik asisten di salon, baik asisten guru di tempat pendidikan, atau pelayan restoran yang membersihkan meja, yang menyodorkan first drink atau welcome drink, selayaknya Anda mengucapkan terima kasih. Minta tolong mejanya bersihkan dulu, terima kasih gitu. Atau deh maaf kesini, ininya tolong diangkat, tolong ininya diganti gelasnya dan sebagainya. Itu ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Itu yang wajib selalu dilakukan oleh seorang profesional ya. Berikutnya yang paling penting, tidak bergunjing, tidak bergosip tentang pribadi diri kita sendiri atau pribadi orang lain. Bahkan menjelek-jelekan make up artis lain, menjelekkan kelakuannya, menjelekkan hasil karyanya, menjelekkan salonnya, menjelekkan studionya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak penting dilakukan oleh seorang profesional, baik make up artis maupun profesi lain. Ya.
bicaralah tentang hal-hal yang positif yang ada hubungannya dengan profesi kita. Kita bahas make up sekarang, berbicara tentang fondi, bicara tentang beauty blender, berbicara tentang miss-missan atau ratu-ratuan, itu masih berhubungan dengan make up. Tetapi kita tidak berbicara tentang agama, karena kita bukan mubalik, bukan mubaligo. Tidak berbicara tentang partai, karena kita bukan ahli politik. Walaupun Anda ahli politik, nah, sebaiknya di dalam ruang lingkup kecantikan ini tidak bicarakan tentang partai politik, karena kita berbeda-beda, kita heterogen. Kenapa tidak boleh berbicara agama? Karena kita sudah heterogen, agamanya banyak di Indonesia itu berbagai agama dan kepercayaan. Jadi kalau saya dalam hal ini tidak boleh menyampaikan seperti ini. Menurut kepercayaan saya, tentu saja Islam mungkin, menurut agama saya, itu sudah tidak boleh disampaikan oleh seorang yang sedang presentasi. Di situ agamanya banyak, mungkin ada 5 dan sebagainya. Makanya di dalam awal pembukaan pembicaraan saya mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, salam, namo buddhaya, om swastiastu. Jadi semuanya tersentuh, semuanya tersapa seperti itu. Jadi bukan hanya assalamualaikum saja, bukan hanya selamat pagi saja atau selamat siang saja, tapi semuanya tersapa. Walaupun di situ tidak ada orang Bali misalnya, tidak ada yang Hindu Bali, tidak ada Buddha, tetapi tetap harus disampaikan untuk melatih diri. Siapa tahu nanti jadi pembicara yang lebih luas tarafnya, taraf nasional, taraf internasional, di mana di situ heterogen suku bangsanya, heterogen agamanya, heterogen partainya. Jadi kita jangan menyempit, menyudut mengerucut pada satu sisi yang kita tidak ahli di situ. Kita bahas tentang make up saja karena ini pelatihan make up artis ya. Jadilah pendengar yang baik. Jangan pada saat saya berbicara orang lain harus mendengarkan. Tapi pada saat orang itu bertanya atau mengeluarkan pendapat, saya malah pegang handphone, malah buka-buka WhatsApp, malah buka-buka Instagram. Atau saya malah buka-buka buku, jadi tidak eye contact dengan orang yang bertanya, malah saya buka-buka buku. Atau saya bahkan dia bertanya, saya menoleh ke TV karena di situ ada sinetron yang saya sukai misalnya seperti itu. Jadi pada saat Anda berbicara, orang lain harus mendengarkan, dan orang lain berbicara, bertanya atau mengeluarkan pendapat, kita harus eye contact dengan orang yang berbicara itu. Itu namanya pengembangan kepribadian. Jadi tidak egois, betul-betul Anda butuh saya butuh Anda. Apapun yang Anda sampaikan, baik itu kata-kata kasar, kata-kata kotor, binatang berkaki 4 disebut dan sebagainya, tetap ada ilmu untuk saya. Ternyata orang lain berbicara kasar, berbicara kotor, telinga saya menjadi merah, korban perasaan, menjadi rasa malu, berarti saya tidak boleh melakukan hal yang sama. Karena ternyata menyakitkan hati orang lain. Ya. Selalu niatkan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Selalu tepo seliro, selalu tenggang rasa, ya seperti itu. Itu sangat Pancasilais sekali dan sangat agamis sekali, bahwa kita menghargai orang lain, mengangkat harkat derajat orang lain, tidak merendahkan orang lain. Seperti itu, ya. Pada saat berbicara, atur volume dan intonasi supaya pembicaraan lebih menarik dan terdengarnya lebih enak. Cukup volumenya, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Baik pada saat face to face maupun pada saat presentasi seperti ini melalui media video, atau pada saat bertelepon. Jadi pada saat Anda bertelepon, suara tidak perlu terlalu keras, atau jangan terlalu pelan ya. Sebetulnya yang pelan, yang keras ya, itu bisa dikecilkan oleh pemilik handphone di ujung telepon sana ya. Jadi tidak perlu keras-keras. Kalau kita pelan mungkin dia akan naikkan volumenya, kalau kita terlalu keras dia bisa akan turunkan. Tapi berikan yang normal saja. Kita berbicara sesuai lingkungan di sini. Karena saya berbicara tidak ada orang di sini, jadi tidak perlu keras-keras. Tidak ada orang banyak. Ruangannya tidak terlalu besar. Jadi cukup intonasi dan volumenya bisa diikuti dengan baik. Selanjutnya adalah ini. Selalu menutup. Untuk wanita kalau bertelepon, tangan kirinya selalu menutup bagian mulutnya. Jadi Anda tidak berbicara dengan telepon di depan umum, di depan teman-teman, dengan kelihatan gigi sedang
cuap-cuap, kelihatan gusi dan lain sebagainya. Anda persilakan menutup, untuk wanita ini, menutup mulutnya dengan tangan kiri, ya. Handphonenya cukup di sini saja, diposisikan mana untuk mendengar, mana untuk loudspeakernya. Jadi tidak bertelepon seperti ini pada saat bicara dibeginikan, pada saat menerima pembicaraan orang baru diginikan. Jadi bolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang wanita, pada saat menerima telepon tidak perlu pergi meninggalkan ruangan atau meninggalkan teman-temannya. Cukup menutup saja supaya orang lain tidak melihat dan tidak mendengar apa yang dibicarakan di dalam pembicaraan telepon itu, ya. Jadi tidak usah keras-keras, yang sebelah jangan dengar, yang sebelah jangan dengar. Tapi sebaliknya, yang sebelah ini, kiri kanan atau di depan, jangan kepo. Siapa kak yang menelepon? Ada apa mau nelpon? Dia nelepon kakak. Mau rias pengantin? Ya. Mau di make up? Ya. Berapa biayanya? Di mana lokasinya? Jadi tidak boleh kepo. Ada yang telepon, abaikan saja. Seolah-olah bukan urusan saya. Ya. Begitupun yang menelepon, yang menerima panggilan telepon, tidak keras intonasi dan volumenya tidak keras. Ya, suaranya tidak keras. Nah, untuk laki-laki cukup memalingkan muka supaya cuap-cuap kita tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi cukup memalingkan muka supaya orang lain tidak melihat saya sedang berbicara tentang bisnis, tentang make up, tentang honor dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau wanita cukup menutup, ya. Kalau laki-laki cukup memalingkan muka supaya orang tidak melihat secara jelas. Gitu. Diatur pembicaraan supaya tidak terlalu lama di dalam bertelepon. Di samping ke satu, mengganggu orang lain. Yang kedua, mengambil kuota terlalu banyak atau pulsa terlalu banyak. Itu merugikan orang lain, ya. Jadi yang penting-penting saja dibicarakan. Yang tidak penting mungkin bisa disusulkan nanti pada saat kita bertemu atau dengan WhatsApp, ya. Kalau Anda mau bertelepon kepada seseorang yang lebih tua, yang lebih dihormati, lebih punya kedudukan, sebaiknya Anda verifikasi dulu konfirmasikan dulu dengan WhatsApp. Pak atau Bu, bolehkah saya telepon sekarang? Atau maaf Pak atau Bu, saya nanti 1 jam lagi akan bertelepon. Ya, seperti itu. Jadi ada pemberitahuan dulu, jangan ujug-ujug menelepon seseorang pada orang itu sedang mengajar, sedang presentasi di depan kelas, atau mungkin sedang makan atau sedang tidur. Ya. Begitupun Pak, kalau Anda menerima telepon, ya, tetapi di handphone itu tidak ada nama, berarti Anda belum save nama itu, ya, dan Anda belum kenal kemungkinan dengan orang pemilik nomor telepon itu. Ya. Sebaiknya Anda tidak mengangkat telepon sambil mengucapkan Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ada keperluan apa? Dari mana? Ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tapi yang ada pernyataan. Ya. Saya Sudarsono dari AA Salon, ada yang bisa saya bantu? Jadi hanya satu pertanyaan, ada yang bisa saya bantu. Bukan bertanya dengan siapa ini, dari mana, ada keperluan apa, dari mana, rumahnya di mana. Pertanyaannya tidak perlu. Jadi cukup menyampaikan bahwa saya menyampaikan pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi pernyataannya, saya Sudarsono di AA Salon atau di LKP AA Salon, ya, ada yang bisa saya bantu, baru pembicaraan berlanjut, ya, seperti itu. Tidak menyebut om, tante, teteh, mbak, sis, tapi menyebut bapak, ibu, kakak, atau adik. Harus bahasa Indonesia yang baik, yang benar dan benar, ya. Kalau di dalam perjalanan pembicaraan itu si lawan bicara mengatakan ini tante mau dikrembat, ini tante mau di make up besok pagi, berarti dia mau dipanggil tante. Jangan kita nyebut ibu, dia ke tante, ini ke ibu. Jangan, kita ikut alur apa yang dia inginkan. Misalnya ada lagi penelpon, ini mau dicat rambutnya sudah putih, sudah beruban, berarti dia nggak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil om, seperti itu, ya. Tadi saya ucapkan tidak boleh mengatakan Assalamualaikum, karena kita tidak tahu siapa yang menelepon, agamanya apa. Jadi cukup menyampaikan selamat pagi dari jam 11 ke pagi, dari pagi sampai jam 11. Selamat siang kalau jam 11 sampai jam 15. Selamat sore dari jam 15 ke malam. Saya tidak membiasakan mengucapkan selamat malam, karena takutnya ada orang yang dadakan pesan make up atau pesan rias pengantin untuk subuh nanti. Padahal ini udah jam 10 malam. Saya selalu menyebut
selamat sore, selamat malam Pak. Oh iya maaf, selamat malam. Pura-pura lupa. Tapi itu untuk menyelamatkan bisnis kita. Karena jarang sekali saya ditelepon oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dengan makeup dan kecantikan ya. Jadi kalau orang sudah dikatakan selamat malam, oh maaf Pak, maaf Kak, saya sudah mengganggu, besok saya telepon lagi. Gara-gara diucapkan selamat malam, dia merasa mengganggu karena kalau selamat malam itu sudah waktunya istirahat dan tidur. Jadi lolos lah itu. Jobnya tidak jadi, dia mencari orang lain, tidak akan menelpon kita lagi ya. Selanjutnya itu posisi tubuh pada saat Anda menerima panggilan telepon sama seperti pada saat Anda berhadapan dengan orang yang sedang berbicara. Dengan lawan bicara seolah-olah Anda sedang bertatap muka. Jadi pada saat Anda sedang leyeh-leyeh nonton TV di kursi malas sambil makan-makan makanan ringan, begitu ada telepon yang mau Anda angkat, cepat Anda duduk dengan posisi yang baik ya. Karena kalau Anda tiduran, kalau Anda leyeh-leyeh apalagi sambil makan makanan ringan, itu akan terasa oleh si penelpon di ujung telepon sana. Seperti itu. Jadi Anda perlakukan orang yang menelpon seperti Anda sedang berhadap-hadapan ya, seperti itu ya. Masih ada beberapa lagi, tapi yang paling penting adalah seperti itu poin-poinnya, banyak sekali. Pelayanan pelanggan. Pada saat kita sedang duduk di meja kasir, misalnya saya adalah bos dari sebuah salon, ya, kebetulan tidak ada asisten, tidak ada karyawan di ruangan salon itu, tiba-tiba di pintu masuk sudah datang seorang pelanggan atau dua orang pelanggan, ya. Anda boleh tidak nyamperin ke pelanggan itu sampai pintu, tapi Anda boleh menyambut hanya dengan berdiri atau paling tidak bergerak, karena saya sedang sibuk dengan laptop atau sibuk dengan WhatsApp yang harus dibalas. Tapi Anda jangan hanya menyilahkan, silakan masuk sambil main HP, silakan masuk sambil main laptop, ya, sambil mengetik laptop. Tapi Anda harus beranjak dulu sedikit walaupun tidak nyamperin ke sana karena harus buang waktu. Jadi cukup Anda bergerak untuk menyambut dia supaya pelanggan yang masuk merasa diperhatikan, ya, diperhatikan dan dihargai. Karena apa? Prinsipnya seperti ini. Semakin salonnya itu mentereng, semakin lembaga kursus itu mentereng, orang semakin sungkan untuk masuk ke lembaga kita. Sudah halamannya luas, untuk jalannya saja, apalagi tidak bermobil orangnya misalnya, untuk masuk ke ruangan kita aja dari pintu gerbang sampai ke rumah kita, itu jauh, itu sudah membuat dia berat untuk melangkah. Sekarang salonnya mentereng, galerinya mewah, untuk masuk saja dia sudah sungkan. Sebabnya dia mampu, punya uang untuk membayar kita. Oleh karena itu, rasa malu mereka, rasa sungkan mereka, obati oleh si pemilik salonnya, atau si pelayan di situ, atau resepsionisnya, atau si asisten yang ada di salon atau di tempat kursus. Jadi dia harus disambut dengan baik dan benar, dengan ramah, sopan, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan, contohnya seperti ini. Begitu tamunya datang, karena memang akrab, ya sudah tahu dari pelanggan lama, sudah tahu menjadi pelanggan kita sejak lama, jangan sampai begitu datang, ayo silakan masuk, wah udah lama ya nggak ketemu, sekarang tambah cantik ya, udah kaya sekarang, mobilnya juga baru. Nah itu hal-hal yang berlebihan. Jadi kita cukup mengucapkan selamat pagi, silakan masuk, selamat siang, silakan masuk, atau dia assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam ya. Pada saat tamu itu datang, kita sudah berdiri sedikit ya. Nah, ada lagi satu orang sahabat membawa dua teman, mungkin ada temannya, mungkin ada PRT atau babysitternya, datang bertiga. Temannya yang satu itu akrab, sudah biasa kita cipika-cipiki, mungkin dipeluk juga. Tetapi pada saat orang masih berdiri di depan pintu atau di pintu di dalam, bertiga kan dia pasti tidak main HP, tidak ada kegiatan lain, karena kita yang menyambut, dia pun akan siap dengan sambutan kita. Jangan Anda lakukan cipika-cipiki pada saat orang itu masih di pintu. Sementara yang duanya karena sungkan, karena belum akrab, Anda tidak mau cipika-cipiki dan pelukan dengan orang yang dua. Jadi jangan yang satu dicipika-cipiki dengan berlebihan, yang dua dibiarkan tidak dipedulikan, itu yang tidak boleh. Jadi silakan duduk, silakan masuk, silakan duduk, tunjukkan tempatnya, tempat duduknya di mana. Ya, kalau bertiga cukup untuk 3 orang. Nah, kalau sudah duduk, ini laki-laki maupun perempuan zaman sekarang, begitu duduk langsung angkat HP, langsung main HP, langsung WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Saat itulah Anda memeluk dan mencipika-cipiki sahabat dekat atau pelanggan yang sudah berlangganan
lama. Pada saat orang lain sudah sibuk, yang duanya itu Anda bilang, udah lama ya nggak ketemu, kangen, baru peluk, cipika-cipiki. Yang dua kan sudah sibuk, sekarang tidak bengong, tidak dipedulikan ya, karena sudah sibuk dengan HP-nya. Cukup mengebut dan menyapa untuk yang temannya itu. Tapi yang dicipika-cipiki itu tidak menjadi seseorang yang diistimewakan, sementara yang dua orang diabaikan. Karena semua orang yang datang ke ruangan kita, ke tempat bisnis kita, adalah orang yang akan memberikan rezeki untuk kita. Jadi selayaknya diperlakukan dengan sama. Ya, misalnya ini, calon pengantin sudah bertelepon berulang-ulang, sudah WhatsApp, sudah datang ke salon kita, ke galeri kita. Ternyata pada saat datang lagi, sudah fitting, ternyata dia tidak jadi transaksi, tidak ngasih DP, tidak menjanjikan pembayaran. Akhirnya dia mengatakan, maaf ya Kak, maaf ya Bu, nanti saya datang lagi ke sini dengan calonnya. Maaf ya Kak, nanti saya datang lagi ke sini dengan ibu saya atau bapak saya. Itu dijamin tidak akan datang lagi karena perjalanan transaksi tidak selesai. Sementara dia dengan kita pembicaraan sudah panjang. Disitulah dimana kewibawaan Anda. Pada saat Anda kecewa dengan tidak memberi DP, pada saat Anda tidak jadi batal menjadi periasnya, disitulah ekspresi Anda harus tetap ramah. Kalau tadi datangnya disambut, ya, dicipika-cipiki, sekarang pulangnya pun harus diantar dengan keramahan. Jangan menjadi jutek gara-gara tidak jadi jobnya, gara-gara ordernya tidak ke kita. Mungkin dia akan punya pilihan lain. Bisa terjadi karena harganya terlalu mahal, bisa terjadi foto yang ada di sosmed lebih bagus, sementara lihat di album-album fotonya kurang bagus karena belum diedit. Atau busana, koleksi busana di galeri tidak sesuai dengan yang di Instagram. Jadi dia kecewa, oh promosinya kok muluk, ternyata keadaannya seperti ini, ternyata pelayanannya tidak baik. Nah disitulah Anda diuji sejauh mana profesionalitas Anda dalam melayani pelanggan. Jadi ekspresi tetap ramah, tetap senyum, tetap di dalam hati supaya Anda tetap ekspresinya bagus ya. Terakhir, sampai kita tidak ketemu, sampai mengantarkan orang itu, tutup dengan pembicaraan yang menyenangkan. Sampaikan kepada mereka ya, begini kata-katanya. Sampaikan apa yang baik-baik tentang salon saya dan kepada teman-teman. Sampaikan tentang kebaikan salon saya, tetapi tolong sampaikan kejelekan salon pada saya. Itu namanya amanah, dipesankan. Jadi kalaupun dia kecewa, tidak akan cuap-cuap nyinyir di luaran atau digembar-gemborkan tentang kejelekan salonnya, tentang keburukan fasilitasnya dan pelayanannya. Jadi dipesankan, sampaikan kebaikan salon saya kepada teman-temannya, tetapi hanya disampaikan kepada saya tentang kejelekan salon saya, seperti itu ya. Masih sedikit ini yang harus saya sampaikan berkaitan dengan penampilan diri atau personal appearance ya. Penampilan didukung oleh kesehatan secara keseluruhan, baik tubuh dan pikiran. Jadi jiwa dan raga harus seimbang. Disitulah Anda sedang sehat. Kalau jiwanya sehat, raganya sehat, maka Anda menjadi orang yang sehat, tidak sakit-sakitan. Tetapi kalau raganya kuat, jiwanya, stres atau mungkin depresi, itu tidak seimbang. Tetap Anda tidak bisa tampil dengan prima, tidak bisa tampil dengan baik. Atau otaknya cerdas, ya, pikirannya masih sehat, tetapi sakit-sakitan, punya penyakit menaun, punya penyakit di dalam, sehingga pada saat Anda tampil, Anda akan kelihatan loyo, lesu, dan kelihatan lebih tua. Jadi yang baik itu sehat batin, sehat lahir, sehat jiwa, sehat raga. Jadi balance, dua-duanya balance. Itu didukung pula oleh kebersihan tubuh, kebersihan wajah, kebersihan tangan, kebersihan mulut, dan segarnya nafas. Ya. Kebersihan pakaian dalam dan pakaian luar. Ya. Kebersihan mulut itu sangat penting sekali bagi seorang makeup artist. Karena kita ada konsultasi, ada berbicara empat mata atau beberapa orang. Ya. Kita ada berbicara, ada nafas tercium oleh orang lain, harus segar. Ya. Paling tidak punya obat kumur, atau paling tidak kita sudah makan buah-buahan supaya mulut kita tetap segar, tidak berbau. Apalagi berbicara seperti saya ini berjam-jam, itu mau tidak mau mulut akan menjadi beraroma kurang enak.
lebih banyak minum air putih misalnya, atau minum berkumur dengan obat kumur, atau makan permen yang kecil-kecil saja hanya untuk menetralkan aroma yang tidak enak di mulut si pembicara, seperti itu. Hindarkan aroma tubuh, terutama ketiak, tidak boleh berbau, ya. Bau-bau tubuh itu mencerminkan Anda sudah dewasa, karena manusia dewasa sudah tumbuh bulu-bulu di bagian vital, ditambah dengan glandula sebasea, itu zat minyak atau kelenjar minyak di bagian tubuh kita, dan glandula sudorifera, yaitu kelenjar keringat. Antara kelenjar minyak, bulu, dan kelenjar keringat itu berpadu menjadi satu, ditambah bakteri, karena Anda tidak pernah ganti baju, Anda jarang mandi, bakteri akan membusuki semua kelenjar-kelenjar yang ada di situ, semua yang ada di bagian-bagian vital kita, maka timbullah bau karena terjadi pembusukan. Tidak ada bayi yang bau badan, tidak ada anak kecil yang bau ketek, karena dia belum tumbuh glandula sebasea, glandula sudorifera, bulunya juga belum tumbuh di bagian-bagian vital di tubuhnya. Kenapa Anda menjadi bau? Karena punya 3 faktor tadi, ditambah bakteri yang membuat busuknya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Itu. Tata rambut bagi yang rambutnya tidak pakai jilbab itu, kalau sedang bekerja, ya, mengajar maupun merias, rambut harus ditata. Sebaik-baiknya rambut yang mau diurai adalah di atas bahu, tidak nyentuh bahu. Itu boleh di blow atau di roll saja, disisir dengan rapi, ya. Tetapi kalau rambutnya panjang terurai, apalagi dengan poni, jangan sampai rambut Anda mengganggu aktivitas. Rambutnya terurai ke depan, poninya menutupi mata, sehingga pada saat bekerja dengan makeup, dengan beauty blender, tangan juga membetulkan poni, membetulkan rambut, membetulkan jilbab. Jadi jilbab apapun, mau jilbab syar'i, mau jilbab biasa, yang jilbab modis, ya, itu bisa ditahan pada bagian-bagian tertentu yang bisa jatuh, ditahan dengan bros, dengan peniti misalnya. Yang syar'i, yang panjang dan lebar, atau yang bercadar dengan jilbabnya sampai lutut, biasanya gelambir tangannya itu lebar, ini bisa dipasang di sini peniti di dalam, sehingga pada saat bekerja, ya, tangan jilbab itu tidak menyentuh-nyentuh wajah pelanggan, seperti itu, ya. Rias wajah lembut dan tidak mencolok. Saya sarankan semua makeup artist dandan dulu sebelum merias orang lain. Seorang makeup artist berpakaian rapi dulu, pakaian kerja, sebelum memakaikan baju pengantin. Jadi jangan sampai pengantinnya tambah lama tambah cantik, periasnya tambah lama tambah bluwek, tambah kumel karena sudah berkeringat, sudah capek dan sebagainya, ya. Perhiasan sebaiknya tidak digunakan untuk seorang makeup artist karena tidak diperlukan lagi, ya. Kecuali jam tangan, tapi jam tangan sekarang jam ada di handphone, ada di jam dinding, ya, sebetulnya sudah tidak perlu aksesoris lagi. Cukup tampilan yang sederhana, elegan sebagai seorang profesional, ya. Selalu mengenakan pakaian kerja pada saat merias wajah maupun penataan rambut, di mana pakaian itu tidak tembus pandang, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Bahannya dari bahan yang nyaman, terbuat dari katun, bukan dari glaze atau brokat, karena itu pakaian malam, ya. Pakaian kerja cukup bahan-bahan dari katun saja supaya kita nyaman. Lingkungan kerja, area kerja nyaman, busana nyaman, kita sudah siap dengan makan, sudah siap tidur, tidak sakit gigi, tidak sakit perut, maka hasil karya makeup akan lebih bagus dan lebih cepat mengerjakannya, karena tidak terganggu dengan urusan yang tidak penting, ya. Desain busana kerja cukup sederhana saja, terbuat dari bahan yang nyaman untuk bekerja. Secara umum Anda mengesankan seorang yang berwibawa, anggun dan mempesona, ya. Yang terakhir, tata wiraga. Tata wiraga itu menempatkan anggota tubuh, baik tangan maupun kaki, leher, punggung dan bahu serta wajah dalam posisi yang baik dan benar, untuk mendapatkan feedback bahwa Anda kelihatan lebih muda, lebih tampan, lebih cantik, lebih segar, tidak kelihatan lesu, tidak kelihatan ngantuk, tidak kelihatan loyo, ya. Jadi bagaimana cara Anda duduk, bagaimana cara Anda berdiri, bagaimana cara Anda berjalan, bagaimana cara Anda berpose, bagaimana cara Anda berfoto. Sebetulnya ini harus dipraktekkan dengan seluruh
anggota tubuh saya, tapi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Jadi pada saat Anda duduk sedang mengikuti presentasi seperti ini, berarti Anda sudah dalam posisi yang duduk tegak lurus, ya, tidak usah tumpang kaki, ya. Tangan kiri dipegang tangan kanan, jari yang kiri ini untuk wanita, khusus untuk wanita, jari kiri dipegang tangan kanan, simpan di pangkuan. Ya. Kita dengarkan, posisi lutut, ya, ditempelkan, jadi tidak ada kaki yang mengangkang, walaupun pakai celana panjang atau pakai long dress, ya. Jadi kaki tetap rapat, lututnya rapat, ya. Betisnya boleh dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, ya, sejajar, tapi tidak disilangkan. Kaki kiri dan kaki kanan tidak disilangkan, atau kaki kanan ditumpangkan ke kiri, kaki kiri ditumpangkan ke kanan, karena itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu cukup merapatkan lutut, betisnya dimiringkan ke kanan. Kalau yang lawan bicaranya ada di kiri, betis dimiringkan ke kiri. Kalau lawan bicara ada di kanan. Karena pegal, karena lutut dirapatkan, kakinya dan kaki dan paha dirapatkan, maka kaki yang belakang, ya, kalau ini kaki, maka kaki yang belakang ini dikaitkan ke sini, bukan ditumpangkan ke atas, tapi dikaitkan di belakang. Selalu meletakkan telapak kaki dalam posisi kakinya itu ke jam 10, kaki kanan ke jam 12, angka jarum jam. Kalau kaki yang kiri di depan, maka kaki kiri di angka 12, kaki kanan di angka 2. Nah, setelah itu, ini pada saat berdiri. Segera tegakkan badannya, busungkan dadanya, ya, tekuk punggungnya, jangan melengkung, tapi harus agak melengkung ke belakang, bukan melengkung ke buku ke depan. Bahunya rata, dadanya dibusungkan, dagu sejajar dengan lantai, pandangan kita ke mata orang lain atau ke dahi orang lain. Jadi ada eye contact pada saat berdiri seperti itu, ya. Kaki sudah siap seperti itu, tangan dipegang, jari tangan yang empat dipegang tangan kanan, ya. Letakkan di pusar, dorong 2 cm ke depan. Jadi posisi Anda akan begini, duduknya berdirinya begini, duduknya pun akan begini. Berpose seperti ini. Nanti misalnya ada seorang pejabat atau seorang asesor di tengah, Anda yang duduk di sebelah kanan asesor itu, di sebelah juri, maka Anda duduknya akan berdirinya akan seperti ini. Kaki kanan ke depan, kaki kiri di belakang. Ya. Nah, dengan posisi tangan boleh begini atau dilepas saja. Ya. Nah, sekarang seorangnya yang menjadi selebritinya di tengah, kita berada di sebelah kiri selebriti itu. Maka kita di fotonya, kaki kirinya ke depan, kaki kanan di belakang, badannya ke sana, tapi wajahnya miringkan ke depan pada saat ngobrol, pada saat berbicara, pada saat berpose, pada saat difoto, seperti itu. Jadi Anda seperti ini. Jadi tidak melepaskan tangan atau pegang kemana-mana dan sebagainya. Tidak ada hal-hal yang dilakukan di luar kesadaran. Misalnya sambil ngobrol, garuk-garuk. Atau misalnya sambil difoto, lirik kanan, lirik kiri, dan sebagainya. Jadi sudah fokus. Yang di sebelah kiri selebritis itu arahnya ke sana, badannya ke sana, dadanya miring, pandangan ke sana. Ya, tangan boleh di sini, boleh diturunkan. Yang sebelah kanan selebritis, maka badan arahkan ke sana, dadanya miringkan, pandangan ke kamera. Jadi pose Anda, fotonya pasti bagus. Tidak akan aneh. Tidak ada yang kaki keluar, tidak ada kaki yang salah salah depan dan belakangnya, ya. Anda akan kelihatan sehat, segar, bersemangat, percaya diri, lebih cantik atau lebih tampan, ya. Akan kelihatan awet muda bagi lansia. Seperti itu, materinya sudah disampaikan banyak sekali. Ada 4 session yang harus Anda tonton, mungkin bisa dibaca juga, bisa ditonton. Di samping itu nanti di WA grup kita akan disampaikan kisi-kisi atau soal-soal yang sekelumit kecantikan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kisi-kisi soal itu akan keluar di dalam ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Namo Buddhaya. Om Santi Santi.